Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Satriani dari H1 Manajemen dengan NPM 10120629. Saya akan menjelaskan Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul artinya mengenal dan insan artinya manusia atau diri sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan adalah proses mengenali diri sendiri. Untuk pengertian materi ini, Ma'rifatul Insan merupakan proses memahami Allah dalam menciptakan manusia. Manusia diciptakan dari tanah, kemudian jiwanya diisi dengan ruh untuk merasakan, melihat, dan mendengar apa yang terjadi. Tidak hanya itu, manusia mempunyai 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Hati atau kolbu yaitu sebuah organ yang tidak berwujud, namun ketika melakukan kemaksiatan akan muncul bercak hitam dan lama-kelamaan akan mengeraskan hati. Akal merupakan alat untuk berpikir, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad yaitu digunakan sebagai pelaksana yang telah ditekadkan dalam hati dan rencana oleh akal. Tugas manusia di dunia ini hanya 2, yaitu beribadah dan menjaga atau memimpin bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan kepada manusia untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu kaum munafik. Kaum munafik melaksanakan lahir batin, padahal tidak. Kaum muslim tidak melaksanakan sama sekali. Kaum mukmin yang melaksanakan lahir batin. Dan kita sebagai manusia yang berhati mulia dan berakal sehat harus termasuk dalam kaum mukmin. Karena balasan dari orang mukmin, beriman, berakal, dan berhati mulia, maka Allah akan membalas pahala yang lebih baik dari yang dikerjakan. Namun sebaliknya, jika manusia tersebut kafir, munafik, musyrik, dan menjalani larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibalas dengan seburuk-buruknya yang telah dia kerjakan. Yang kedua, yaitu hakikatul insan. Hakikat manusia itu sebagai makhluk yang dimuliakan, sebagai mukallaf, bebas memilih, dan mendapat balasan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditetapkan menurut fitrahnya dan di agama yang lurus, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keadaan yang lemah, manusia harus menghadapi godaan hawa nafsu. Kadang iman dan kesabaran pun sering tergoda. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memuliakan dan menyempurnakan manusia, ditiupkan dengan ruh yang memiliki keistimewaan masing-masing. Oleh karena itu, manusia harus taat kepada Allah yang sudah menciptakan kita semua. Kewajiban manusia cuma mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Bagi yang beriman akan mendapat balasan syurga, namun sebaliknya, bagi orang yang ingkar akan mendapatkan balasan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada tafqahul insan. Potensi manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal. Menurut Islam, potensi manusia adalah sebuah anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Potensi pendengaran menurut Islam merupakan mendengarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah. Potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah untuk melihat dan memandang kejadian alam semesta. Potensi hati. Dalam hadis, peran hati menentukan sifat manusia, bahwa seseorang tersebut baik atau buruk akhlaknya. Tanggung jawab seseorang yaitu menjaga kepercayaan dari orang lain. Jika orang tersebut khianat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Apalagi ketika mereka tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Hinanya bagaikan binatang ternak, bagaikan anjing, dan babi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata, karena saya juga masih belajar.
Untuk pengertiannya, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.